Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Masjid Rizqan Hasanah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan karena atas rahmat dan karunia-Nya Allah masih memberikan kita umur, kesehatan dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita bisa berjamaah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita juga masih diizinkan, kita juga masih diundang untuk mendengarkan beberapa ayatnya, untuk ditadaburinya, agar kita memahami dan kita mendapat pesan yang dapat kita kerjakan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada para sahabat, dan pada seluruh umat dan sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk mentadaburi surat Fatir, surat ke-34, surat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi. Kita sudah paham, alhamdulillah, segala puji, seluruh pujian lillah adalah milik Allah. Semua pujian adalah milik Allah. Manusia bisa dipuji, tetapi dia bukan pemilik pujian. Yang milik pujian adalah Allah. Sebagai contoh, ada orang ganteng, ada orang yang memujinya. Orang itu dapat pujian, tapi dia bukan pemilik pujian, karena dia bukan yang membuat dirinya ganteng. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengembalikan pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah. Alam yang indah, kita mengaguminya. Alam tidak bisa membuat dirinya indah. Yang membuat indah adalah Allah. Oleh karena itu, kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Seluruh pujian yang tertuju kepada kita, mari kita kembalikan kepada Allah. Sebab hakikatnya pujian itu adalah milik Allah. Tidak ada yang milik kita. Kita dipuji, kita mendapat pujian karena Allah menganugerahkan sesuatu yang layak dipuji pada diri kita. Tapi kita bukan pemilik pujian, karena kita yang dianugerahi. Pemilik pujian adalah Allah. Selanjutnya Allah memperkenalkan kepada kita Fatiris samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kita salah satu debu yang ada di bumi. Betapa kecilnya kita. Dibandingkan dengan bumi, kita amat sangat kecil. Apalagi dengan alam semesta, langit dan bumi. Dan itulah yang diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita
wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak berat, tidak pernah kerepotan memelihara langit dan bumi, apalagi cuma memelihara kita, apalagi cuma mengabulkan keinginan kita kecil sekali. Jadi Allah adalah fatiris samawati wal ard. Allah yang menciptakan, dan Allah sebagai Rabbul Alamin mencipta dan memelihara. Diri kita saja kalau tidak dipelihara oleh Allah, bayangkan kalau dikasih autoimun aja misalnya, segala macam datang penyakit, virus bisa jadi penyakit, segala macam. Tapi karena kita dijaga oleh Allah dengan sistem yang Allah berikan pada tubuh kita, kepada alam kita, maka kita bisa bertahan. Itulah Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masih ada karena kita diciptakan, dan bukan hanya diciptakan, tetapi Allah lah yang menjaga diri kita. Kemudian Allah memperkenalkan kuasanya juga. Setelah Allah mengatakan Fatiris samawati wal ard, Allah memperkenalkan dirinya dengan Ja'ilil malaikati rusula. Allah lah yang menjadikan malaikat sebagai utusan. Jadi yang datang kepada kita adalah rususan atau malaikat yang memberi rezeki, yang memberi kesehatan, yang menurunkan hujan, yang menggerakkan angin, yang mendatangi Rasul, yang menjaga kita. Itu adalah para utusan Allah berupa malaikat. Ja'ilil malaikati rusula. Tetapi malaikat tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menginformasikan kepada kita bagaimana malaikat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan uli ajniha. Malaikat itu memiliki sayap-sayap. Masna ada yang 2, wasulasa ada yang 3, waruba dan ada yang 4. Jadi untuk bergerak melaksanakan perintah Allah dari satu tempat ke tempat yang lain, tenaga malaikat digerakkan dengan sayapnya. Semakin banyak sayap, semakin luar biasa kecepatan malaikat itu. Oleh karena itu diciptakan sayap sesuai dengan kepentingannya. Kalau kita tahu pesawat Z semakin kuat mesinnya, maka semakin cepat bergerakannya. Nah, pergerakan untuk malaikat itu diberikanlah sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah bisa saja menambahkan sayap itu kepada malaikat sesuai dengan kehendak Allah. Rasul Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud yang asli di Sidratul Muntaha. Bagaimana bentuk aslinya? Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya, karena yang luar biasa, malaikat Jibril kan penghulunya segala malaikat. Jadi demikian cepatnya, tidak perlu memerlukan waktu sepersekian detik untuk sampai melaksanakan perintah Allah.
Dan salah satu, kalau saja satu sayap malaikat Jibril dibentangkan, maka dari barat sampai timur tertutup satu sayap. Satu sayap. Tapi itu kan kita tidak bisa membayangkannya ya. Bagaimana ada sosok makhluk yang sayapnya ada 600. Satu sayap bisa menutupi minal masyriq ilal maghrib. Jangan kaget katanya, jangan kaget. Allah bisa membuat bahkan yang lebih banyak dari itu sayap malaikat. Dan Allah menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menciptakan apapun Allah mampu. Nah, ini kita jadikan, kita tanamkan pada diri kita. Pada hati kita bahwa Allah itu mampu melakukan apapun selama Dia berkehendak. Kalau Allah berkehendak apapun akan terwujud. Oleh karena itu, jangan pernah ragu-ragu untuk menggantungkan diri kita kepada Allah. Allahus Somad. Menggantungkan segala harapan, menggantungkan segala cita-cita, menggantungkan segala keinginan kita kepada Allah. Sebab Allah tidak terbatas, kuasanya sangat luar biasa, tidak terbatas. Jadi jangan pernah kita berdoa membatasi diri dengan alasan melihat diri kita. Misalnya kita penghasilan cuma 50.000 sehari, tapi anak saya ingin jadi sarjana. Untuk jadi sarjana harus kuliah, dari mana uangnya? Nah, itu kita masih tergantung pada diri kita. Serahkan kepada Allah, karena Allah mampu. Banyak orang miskin bisa sekolah, bisa kuliah, bisa keluar negeri, bahkan anak tukang beca, anak pemulung bisa kuliah. Dan dalam berbagai aspek juga mari kita gantungkan kepada Allah, Allahus Somad, tempat kita bergantung, tempat kita bersandar. Kenapa kita bergantung kepada Allah? Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Menciptakan miliaran yang tak terhitung jumlahnya malaikat Allah mampu. Menciptakan sayap berapapun jumlahnya pada malaikat Allah mampu. Kalau untuk kita kecil sekali. Oleh karena itu jangan pernah ragu tentang innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Kita di akhir innallaha ala kulli syai'in qadir, mari kita kaitkan dengan ayat kedua, ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmah. Rahmat yang apapun rahmat yang telah dibukakan oleh Allah, yang telah diberikan oleh Allah, fala mumsikalaha, maka tidak ada orang yang mampu menahannya. Ya, kalau kata Allah, orang ini harus dikasih rezeki banyak, tidak ada orang yang bisa menahan. Orang ini harus mendapatkan penghargaan dari manusia, dari seluruh manusia, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Orang ini harus bahagia, karena Allah kasih rahmat kebahagiaan, maka dia pasti bahagia. Jadi semua ingin mengatakan bahwa tergantung kepada Allah. Allah yang menentukan rahmat itu, bukan manusia. Allah lah yang menentukan rezeki itu, bukan manusia. Kepada manusia hanya bekerja sama, bermuamalah. Tapi yang menentukan rezeki, menentukan rahmat, bahagia, yang menentukan kita dapat anak atau tidak, dan lain sebagainya adalah Allah. Kalau Allah sudah memberikannya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Fala mumsikalaha. Sebaliknya wa ma yumsik, dan apapun rahmat yang Allah tahan, karunia yang Allah tahan, tidak diberikan
kepada kita atau kepada siapapun, fala mursila lahu min ba'dih, maka tidak ada yang dapat memberikan, melepaskan dari. Kalau Allah sudah tahan, maka tidak ada yang bisa. Dukun apalagi nggak bisa membuka, bikin kaya katanya. Dukun tidak bisa membuat kaya, dukun tidak bisa membuat kita bangkrut, gitu ya. Karena ini ayat ma yaftahillah wa ma yumsik fala mursilah. Ini harus jadikan keyakinan. Jadi yang memberikan atau menahan rizki, karunia adalah Allah. Apa yang sudah diberikan, apa yang sudah akan diberikan, tidak akan ada yang dapat menghalanginya. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang dapat memberikannya. Pusatnya hanya satu, yaitu Allah. Sumbernya hanya satu, yaitu Allah. Wa huwal azizul hakim. Allah itu maha kuasa, maha perkasa. Artinya ketentuan ini tidak akan bisa diganggu-gugat. Al-Aziz. Jadi ketentuan Allah untuk memberikan atau menahan rahmat itu otoritas Allah. Lagi-lagi ini pun gantungkanlah harapan itu pada Allah. Cita-cita itu pada Allah. Keinginan itu gantungkan kepada Allah. Sebab Allah lah yang satu-satunya mengendalikan itu. Tidak ada yang lain. Kemudian Al-Hakim. Allah itu bijaksana. Menahan atau memberi atau menahan rahmat, dasarnya adalah kebijaksanaan Allah. Apakah kita berdoa? Apakah kita berusaha? Apakah kita berdoa saja tidak berusaha? Allah tahu siapa yang harus sih. Dan Allah pasti tepat. Kalau memberikan sesuatu itu tepat. Karena Allah Al-Hakim. Jadi bukan semena-mena Allah memberikan. Bukan semena-mena Allah menahan. Tetapi ada dasarnya Al-Hakim, kebijaksanaan Allah yang tepat sesuai dengan kehendak dan melihat kondisi diri kita, usaha kita, doa kita. Baik, kita kaitkan dengan ayat ketiga. Allah mengatakan bahwa kita tuh dari tiada menjadi ada sudah menjadi nikmat, apalagi sampai tua, sampai besar ini. Allah menyeru kepada semua manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia, bukan orang yang beriman aja. Karena yang mendapat nikmat itu bukan hanya orang yang beriman, semua Allah kasih nikmat. Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat dari Allah yang sudah diberikan kepada kalian. Uzkur, ingat. Kalau mau jujur, kita sering nggak ingat kan? Karena memang sudah ada. Coba kita tunjuk hidung kita, nggak pernah ingat itu nikmat Allah. Karena dari dulu sudah ada. Baru kita nyadar kalau kita lagi pilek gitu ya. Nikmat banyak sekali. Dalam tubuh kita nggak bakalan bisa kita bayar. Terlalu banyak. Kalau kita mau ganti gigi aja, yang itu dibor, kemudian ditanam gigi, itu satu gigi 20 juta. Itu sakit. Dan tidak setara dengan gigi yang asli. Betapa mahalnya. Padahal kalau Allah ciptakan gigi itu cuma bergantung di otot, tidak usah dibor ke rahang. Betapa banyaknya Allah menyebutkan kita, Allah memberikan kita banyak nikmat, cuma satu yang diminta kepada kita. Ingat bahwa itu adalah dari Allah. Itu aja, nggak minta apa-apa, nggak minta sesajen apa, nggak minta balasan apa-apa. Allah ingat aja, tangan kita adalah dari Allah.
Jangan lupa ini kasih sehat tangan. Banyak orang yang sudah tidak bisa menggerakkan tangan lagi, seperti ini nggak bisa. Kaki kita adalah nikmat. Banyak orang yang nggak bisa berjalan. Seringkali kita mengukur nikmat itu dengan jumlah rupiah. Padahal dengan kita bisa bergerak, nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nah, tapi itu sering kita lupa. Sering kita lupakan. Padahal Allah hanya satu minta, uzkuru ni'matallah. Ingat. Dan ingat baru langkah selanjutnya, kalau sudah ingat baru bersyukur. Kalau nggak ingat nggak mungkin bersyukur. Dan syukur itu hukumnya adalah akan ditambah nikmatnya. Syarat untuk ditambah nikmat adalah syukur. Lain syakartum azidannakum. Kalau kamu itu sudah hukum ya. Tapi bagaimana bisa kita bersyukur kalau ingat dengan nikmatnya aja enggak? Mata menganggap makna itu nikmat juga enggak. Padahal kalau sudah enggak bisa ngelihat, masya Allah, sengsaranya. Saya kena katarak, bagaimana enggak bisa lihat Quran begini? Akhirnya harus dioperasi, baru bisa lihat lagi seperti. Padahal dulu puluhan tahun kita enggak menyadari nikmat itu. Biasa aja. Banyak sekali jantung, ginjal, limpa, masya Allah. Belum lagi sistem kekebalan tubuh kita, otak kita dan sebagainya. Rambut pun kalau udah rontok kita nggak bisa numbuhkan ya. Itu nikmat dari Allah. Kalau dulu saya rebut tebal, angin nggak apa-apa, tapi sekarang ternyata bisa juga rontok tipis sekali. Padahal dulu rambut saya tebal. Lupa dulu ketika banyak ya. Jadi yang paling utama kata Allah, uzkuru nikmat. Ingat nikmat Allah itu. Allah akan ridho kepada kita kalau kita ingat nikmat, bahwa nikmat itu dari Allah. Lantas Allah memberikan pertanyaan, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Hal min khaliqin, adakah khaliq, pencipta selain Allah? Adakah pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ardh, yang bisa memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Rezeki dari langit dan bumi yang paling besar, yang paling gampang adalah dari langit turun hujan, supaya disederhanakan. Sebetulnya banyak. Tapi kita ingat saja bahwa Allah menurunkan hujan dari langit. Dan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dari bumi. Adakah yang bisa melakukan itu? Maka jawabannya tidak ada. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa nurunin hujan. Nggak ada yang bisa menumbuhkan pohon mangga, padi dan sebagainya dari biji. Kemudian ada tunas, tumbuh-tumbuh, berdaun, berbunga, berbuah. Antum tazra'unahu wa am nahnu zari'un. Apa kalian yang menumbuhkan atau kami? Kata Allah. Oleh karena itu kesimpulannya, la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Dia. Hanya Allah yang bisa memberikan rezeki dari langit dan bumi. Lagi-lagi bergantunglah kepada Allah. Allahus Samad. Jadi kata dalam Al-Ikhlas itu udah inti. Allahus Samad, kalau bahasa penelitian itu udah kata kunci. Bahwa Allah adalah As-Samad. Di sini adalah rinciannya. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menumbuhkan tanam-tanaman. Allah menegur kita, fa'anna tu'fakun. Tapi kenapa kalian berpaling? Berpaling, tidak menyebut, tidak mengingat, tidak mengakui nikmat Allah itu. Kalau mau jujur, nggak usah nunjuk orang lain, kita diri sendiri aja. Kita seringkali lupa.
yang setiap hari kita peroleh nikmat dari Allah. Di luar tubuh kita bisa bernapas, luar biasa. Tadi sesepuh kita Pak Opung, napas itu susah. Saya pernah nyobain, ngerasain bagaimana napas itu yang cuma 1/10, maka akan geraknya. Dan itu nggak bisa dikendalikan. Subhanallah, nikmat dari Allah. Fa'ana tu'fakun, tapi kenapa kita mau berpaling dari Allah? Dari la ilaha illallah. Mengabdi bukan kepada Allah, pada segala-galanya Allah sudah anugerahkan kepada kita. Allah sudah berikan kepada kita. Jadi ayat ini adalah teguran pada hati kita, pada diri kita. Supaya kita ngaku bahwa kita itu betapa lalainya terhadap ciptaan Allah, anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian ayat keempat, kita karena sebulan sekali, mungkin melebihi dari yang saya buat, bisa aja kalau ada waktunya. Wa iyyukadzibuka, ini ayat ini berkaitan dengan Rasul Muhammad SAW atau kepada para dai. Jadi misi Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan 3 ayat di atas. Wa inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua, wal azizul hakim. Yang ayat ketiga, la ilaha illa huwa. Tapi bagaimana kalau yang diajak, yang diseru, itu tetap berpaling, tidak mengindahkan, tidak mempercayai bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, malah bergantungnya kepada dukun, malah bergantungnya kepada setan. Wa yukadzibuka, kalau mereka mendustakanmu, tidak percaya, tidak mengikuti kamu, ingatlah faqad kudzibat rusulun min qabli, rasul-rasul sebelum kamu juga dulu didustakan. Kaum Ad mendustakan Nabi Daud, kaum Samud mendustakan kaum Nabi Soleh, kaum Madian mendustakan kaum Nabi Syuaib, Sodom dan Gomora mendustakan Nabi Lut alaihissalam, Fir'aun, Haman mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Jadi jangan aneh kalau ada orang yang menolak ayat-ayat Al-Quran, itu nggak aneh. Dulu juga seperti itu, para nabi ditolak. Sikap kita apa? Wa ilallahi turja'ul umur. Semua urusan kembalikan kepada Allah. Bukan tugas engkau ya Muhammad mengubah orang dari kafir menjadi mukmin, bukan tugas kamu. Tugas Nabi adalah Bashir wa Nadhir, menyampaikan risalah. Dan ini juga harus menjadi pegangan buat kita. Kalau kita mengajak orang, kita sebagai pemimpin, kita sebagai tokoh, mengajak orang, tapi orang yang diajak belum tentu patuh, mau mendengarkan. Kembalikan kepada Allah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau kita memberikan atau mengajak sesuatu, menyeru sesuatu, kembalikan kepada Allah. Kita mengajak istri, setelah itu kembalikan kepada Allah hidayahnya. Kita mengajarin anak, urusan selanjutnya kembalikan kepada Allah. Ilallahi turja'ul umur. Nah, ini untuk meringankan beban Nabi, karena Nabi itu harisun alaikum, ingin semua umatnya itu beriman dan selamat dunia dan akhirat, masuk surga itu. Oleh karena itu berat bagi Rasul, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Itulah yang ada
pada jiwa Nabi sehingga Allah menghiburnya dengan sudah kembalikanlah kepada Allah, karena pada akhirnya segala hal akan kembali kepada Allah. Oke, kita lanjutkan ke ayat 4. Allah menyuruh seluruh manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia yang mengaku diri manusia, inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya janji Allah itu pasti terwujud, pasti ditemui. Apa itu janji Allah? Maksud janji Allah di sini adalah surganya Allah nanti di akhirat, pertolongan Allah, naungan Allah, perlindungan Allah, syafaat yang diberikan kepada otoritas yang kepada Rasulullah, itu hak, pasti. Taruhlah kita satu aja, fokus kepada surga. Surga itu pasti, neraka itu pasti. Tapi yang Allah fokuskan, Allah ingin kita itu masuk surga. Itu yang harus kita pahami. Oleh karena itu, jangan sampai kita dibelokkan arah langkah kita yang awalnya menuju ke surga, belok melenceng weselnya ke arah neraka. Apa yang bisa membelokkan visi kita? Visi kita ingin jadi penghuni surga. Apa yang bisa membelokkan? Itu dunia, katanya. Dunia. Oleh karena itu yang paling diutamakan, Allah memesankan, mewanti-wanti kita, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka kalian jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Dunia itu ketika mencarinya kadang-kadang melupakan aturan Allah, melupakan ibadah pada Allah. Orang begitu habis waktunya, tenaganya untuk mencari dunia. Tetapi setelah dapat, kaya seseorang misalnya, atau dudukannya tinggi, dia bisa sombong, dia lupa juga kepada Allah. Hati-hati, beloklah. Yang mestinya, yang Allah inginkan adalah jadikan karunia Allah itu sebagai wasilah agar sampai ke dalam surga. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhir. Cari dengan karunia yang sudah diberikan kepadamu negeri akhirat, surganya Allah. Kenapa dunia itu kan harus kita perlukan, tapi jangan sampai kita tertipu. Kenapa? Karena kita bisa tertipu seolah-olah kita akan hidup selamanya. Padahal jabatan berapa lama sih jadi presiden? Jadi direktur berapa lama? Kalaupun umur sampai 70 tahun, 75 tahun kalau misalnya. Dan kekayaan itu akan kita tinggalkan, semua akan kita tinggalkan. Sebentar kata Allah, karena di akhirat satu harinya 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita dikasih 70 tahun, mungkin 1 jam untuk berapa di dunia? Jadi jangan sampai tertipu, sebentar kita di dunia. Kalaupun banyak, sedikit kalau dibandingkan dengan akhirat. Karena akhirat itu, surga itu arduhas samawati wal ardh. Luasnya bagian langit dan bumi, artinya tak terbayangkan luasnya. Kita punya rumah segini aja udah bisa sombong ya. Padahal yang Allah janjikan langit dan bumi. Nah, disitulah yang namanya tertipu itu. Sekaya apapun konglomerat dibandingkan yang dijanjikan Allah di akhirat, tidak ada apa-apanya. Jangan tergoda oleh, tertipu lah mungkin ya, oleh kehidupan dunia. Tapi bukan dunia nggak perlu ya, jangan tertipu.
Kalau jangan tertipu berarti harus sadar bahwa dunia kita akan tinggalkan, akan habis selesai, akan kembali itu ke alam lagi. Slim Suryam bawa apa ya ke dalam kubur? Ciputra bawa apa ke dalam kubur? Fir'aun bawa apa? Nggak bawa apa-apa, dan itu sebentar. Dibandingkan dengan akhirat yang khalidina fiha. Jadi kalau tujuan kita ke akhirat, ke surga, jangan mau dipalingkan ke nikmat oleh dunia, belokkan jadikan neraka. Berusaha lupa sholat. Bayangkan, kasihan saudara-saudara kita mudah-mudahan jadi tukang, kerja keras, kejemur segala macam, sholat enggak. Jadi tukang gali. Masya Allah, kita bukan menghinakan, bukan, prihatin, doakanlah mereka agar bisa sholat. Mencarinya udah nggak bisa sholat lagi, tukang gali kabel, ya Allah, tukang pikul. Itu bukan berarti nggak ada yang baiknya, ada. Itulah sifat dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan kalian jangan pernah tertipu oleh al-ghurur. Al-ghurur adalah setan. Setan selalu membisikkan kepada kita agar kita tidak taat kepada Allah. Setan selalu membisikkan kepada kita agar kita maksiat kepada Allah. Dan selalu menggoda kita, selalu mendatangi kita sepanjang hayat kita. Bayangin, bahkan di saat detik-detik kita sakaratul maut kita. Bagaimana kita bisa mendeteksi keberadaan setan pada diri kita? Setan sedang menggoda kita. Cara melihatnya adalah kalau kita mendapat ide buruk, pemikiran buruk, pemikiran jahat, pemikiran maksiat, ingat, itu adalah bisikan setan. Kita menjadi malas sholat, malas ngaji, itu ingat bisikan setan. Minggu depan juga masih bisa ngaji, sekarang nggak usah. Nanti aja sholatnya sendiri, itu bisikan setan. Kemudian Allah menjelaskan, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan itu musuh kalian. Nah, kalau kita dikasih tahu oleh Allah bahwa setan itu musuh, maka kita, apa yang harus kita lakukan? Fattakhidhuhu aduwa. Kita harus posisikan setan itu sebagai musuh. Jangan malah ditanya, jangan malah jadi teman. Di zaman modern sekarang masih orang banyak berteman setan. Jangankan di Indonesia, Jeffrey Epstein di Amerika aja masih bergaulnya dengan setan. Apalagi di kita. Jadikan musuh, jangan jadikan teman. Tidak ada kompromi. Kalau kita udah dapat ide buruk langsung dasar setan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung padamu dari bisikan setan. Karena yang bisa melihat setan hanya Allah. Kita nggak bisa lihat. Oleh karena itu kita minta dilindungi kepada Allah langsung. Bukan kepada teman, bukan kepada orang tua. Ya. Tolong saya dijagain dari setan. Ke dukun malah ya. Dukun temannya setan. Malah kita minta dilindungi dari orang dia temannya. A'udzubika min hamazati syayatin. Coba kita ucapkan. A'udzubika
min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung padamu dari bisikan setan. Bukan satu, setan-setan. Dan kita tidak tahu kapan mereka datang. Kita dikerubungi setan. Kita ada berapa ratus setan yang semakin dahsyatnya perbuatan dosa kita, mungkin ratusan setan mengelilingi kita. Oleh karena itu kita mohon pada Allah, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung padamu ketika setan itu datang, berbondong-bondong datang kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mungkin paling gampang. A'udzu bikalimatillahi tamah, itu juga. Min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah, itu juga. Jadi kita harus minta perlindungan. Kenapa? Karena kita lemah, karena kita nggak tahu. Setan lihat kita, tapi kita nggak lihat setan. Ya kalau nggak minta perlindungan pada Allah, minta perlindungan pada siapa lagi? Nggak ada, hanya satu-satunya. Kembali lagi bergantung pada Allah. Sandarkanlah kepada Allah. Bismillah. Jadi fattakhidhu aduwa. Setelah kita tahu karena diberitahu oleh Allah bahwa setan itu musuh, hanya satu konsepnya, posisinya. Setan adalah musuh itu. Musuh kita, aduwwum mubin. Maka perintah Allah, fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan setan itu musuh. Posisikan dia sebagai musuh. Nggak ada kompromi. Ya, setan, kata setan, udahlah buka HP tuh. Nggak ada orang tuh, katanya. Buka aja, tenang aja. Langsung di situ kita kompromi. Ya dah, lirik kiri, kiri kanan nggak ada yang tahu. Ada barang menarik nih milik orang. Kata setan, ambil. Lirik kanan, lirik kiri, depan, belakang ada orang. Iya juga nih, sayang. Ya. Ya udah ngikut udah. Jadi harusnya lawan. Wah ini kamu setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lagi ide buruk lagi. Maka kita, kamu setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini yang sering kita lupa ya. Seringkali kita terjebak dalam godaan setan dan kita tidak meminta perlindungan kepada Allah. Mungkin tiap hari kita ya, nggak usah mensucikan diri kita. Kita tiap hari. Kata setan, tuh cantik banget ya. Gitu. Kayak. Sayang kalau kamu nggak lihat. Mau nengok lagi. Orang yang benar mestinya ini kok. Ini contoh orang yang benar. Sialan kamu setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi seringkali kita terpeleset ya. Kita nggak bisa melawan. Kita kompromi dengan setan. Itu yang nggak boleh, kata Allah. Fattakhidhuhu aduwa. Yaitu dari mulai yang sederhana sampai yang besar ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu hanya mengajak pengikutnya, memprovokasi pengikutnya, mendorong-dorong pengikutnya, tujuannya apa? Agar menjadi penghuni neraka itu aja. Nggak ada tuh kasih tolong misalnya, kasih duit, dikasih apa gitu, terus biar kaya, biar nanti bangun masjid. Udah korupsi aja dulu tuh, nanti kamu bangun masjid. Udah curi aja tuh, nanti kamu sedekah. Seperti seolah-olah benar gitu. Robin Hood gitu. Terus cerita Kalijaga yang diplesetkan, dulunya suka mencuri gitu ya. Apa iya sih seorang wali mencuri? Walaupun untuk menolong orang-orang miskin. Robin Hood, si pitung.
Jadi hanya satu misinya setan adalah agar kita menjadi masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah berjanji di hadapan Allah, aku akan sesatkan semua manusia agar bisa sama-sama menjadi penghuni neraka. Udah janji, udah pasti itu. Udah sumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semuanya, kata setan. Tapi kata Allah, kamu tidak bisa illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hanya orang yang ikhlas yang tidak terdampak. Ya. Nah, berarti kita harus belajar ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu hanya menginginkan ridhonya Allah. Dicaci, dipuji, nggak peduli. Yang penting Allah ridho. Itu ikhlas, tidak akan kena setan. Itu Allah kasih batasan. Yang tidak bisa diganggu setan hanya orang yang ikhlas. Salatnya ikhlas, sedekahnya ikhlas, puasanya ikhlas, belajarnya ikhlas. Tapi jangan berkata, kalau saya belum bisa ikhlas sih nggak usah sedekah. Nah itu salah lagi. Ya soal ikhlas bab lain, sedekah bab lain. Yang bagus ya sedekahnya ikhlas. Tapi dipisahkan dulu. So, sedekah adalah satu perintah juga. Kalau ikhlas urusan bab ikhlas lagi. Ya pasti yang bagus adalah sedekah dan ikhlas. Jadi sekali lagi bahwa setan misinya hanya menginginkan para pengikutnya, orang yang berkompromi dengan dia agar menjadi penghuni neraka. Jadi dua itulah ya, kita kembali yang akan membelokkan dari langkah kita menuju surga. Kan kita suka doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian kita juga minta surga. Udah bener mintanya. Nah kita lagi tenang-tenang lurus gitu. Kemudian dibelokkan oleh dunia atau setan. Kita mau sholat nanti sholat. Tapi banyak pekerja akhirnya tinggalkan karena ada pekerjaan gitu ya. Nggak sholat. Itu kan berarti belok. Belum lagi kata setan, udah itu bagus program di TV ini. Ini YouTube bagus banget, sholat mah bisa nanti. Nah itu dia belokkan lagi. Jadi bisa menghalangi kita itu satu dunia, yang kedua setan. Allah sekali lagi, kalau kita jelaskan dari fala taghurrannakum, jangan sekali-kali, jangan sampai kalian tertipu oleh dunia. Yang tertipu oleh dunia itu orang miskin karena kemiskinannya, orang kaya karena kekayaannya. Jadi bisa karena miskin juga lupa sholat, bisa karena kaya juga menjadi sombong dan lupa sholat juga bisa. Dan yang kedua adalah hati-hati, jangan sampai tertipu setan. Nanti jangan salahkan Allah lagi, karena Allah Al-Hakim ya. Allah sudah mengajarkan melalui Rasulnya, minta tolong kepada Allah biar setan itu nggak datang. Karena sifatnya setan pasti datang. Sifatnya setan pasti menggoda. Sifatnya setan pasti ingin kita ke neraka. Oleh karena itu Allah kasih senjata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubika min hamazatis syayatin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Tinggal mau enggak bilang. Tapi kan kadang-kadang kita jangankan ingat kepada a'udzubillah, langsung aja. Coba kalau di HP deh, udah berjam-jam, ingat nggak itu langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung simpen HP. Kadang-kadang mungkin berjam-jam tanpa sadar kan, main HP yang nggak ada manfaatnya seringkali. Ada nggak kita ketika itu langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ada nggak ketika melihat sesuatu yang indah, yang dosa gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu kita lah, bukan kita semua. Perlu ingatkan itu, bahwa kalau ada ide buruk, keinginan buruk,
apakah itu harus melakukan maksiat atau meninggalkan perintah, maka itu adalah godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin itu untuk hari ini sudah sampai ayat 6 ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau ada. Kalau nggak ada. Ya, bagi rekan-rekan yang silakan. Dalam ayatnya Allah mengatakan kota pertama yang tadi, kedua faktor eksternal dan identitas, pertama dunia, kedua mereka. Tapi ada juga faktor internal. Bagaimana? Maaf diulangi yang nggak kedengaran, Pak, mungkin bantu. Godaan iman kita seperti di ayat di atas. Pertama, faktor eksternalnya adalah dunia. Yang kedua adalah setan. Tapi di dalam diri kita sendiri, internal kita, ada yang namanya syahwat. Bagaimana syahwat ini berperan dalam menjerumuskan kita ke dalam godaan? Iya. Syahwat itu adalah potensi sebenarnya. Kalau kita nggak dikasih syahwat, nggak ada keinginan hidup. Tapi setan menggunakan syahwat itu untuk keburukan. Misalnya, seorang laki-laki dikasih syahwat sehingga bisa bergaul dengan istrinya. Setan akan memalingkan lagi. Wah, kamu kan jadi direktur, sekretarisnya cantik, bisa digoda. Masalahnya dialihkan dari sesuatu yang halal ke yang haram gitu. Syahwat itu positif, Pak. Tapi kalau sudah digunakan oleh setan, maka akan menjadi buruk. Misalnya bersedekah itu kan semangat ya, punya semangat artinya untuk bersedekah baik. Tapi kalau nanti setan, oh bagus, kamu akan terkenal, kamu jadi orang paling dermawan, kamu akan dipuji orang, gitu. Kemudian berubah tuh niatnya supaya jadi terkenal. Padahal niatnya baik, awalnya mau membantu orang. Awalnya baik, ingin bantu orang supaya orang itu menjadi lebih baik lagi. Tapi setan masuk tuh. Ya bagus. Selalu mengiringi kebaikan kita setan itu. Kalau nggak bisa disuruh melakukan keburukan, setan akan menyertai kebaikan kita, sehingga kebaikan kita itu menjadi tidak bernilai. Sedekah yang artinya untuk ibadah menjadi riya, menjadi sum'ah, atau menceritakan kembali. Tuh, coba sekarang dia maju. Siapa dulu yang disekolahin? Pakai pertanyaan lagi. Orang yang diajak bisa, emang siapa yang nyekolahin? Gua itu. Kalau nggak gua tolong, nggak bisa jadi apa-apa dia. Nah, seperti itu. Bayangkan yang tadinya bagus, tiba-tiba setan keluar, ingin dikenal gitu. Siapa coba? Sekarang dia maju, dulu dia tuh kere kalau nggak dibantu ini. Ngebantu saya. Coba pasti masih terlunta-lunta di jalan. Jadi memang di samping menggoda tadi, menggoda supaya kita melakukan kesalahan. Yang kedua, supaya kita meninggalkan perintah, malas melakukan perintah atau meninggalkan perintah. Yang ketiga, membelokkan perbuatan baik menjadi perbuatan yang tidak bernilai, buruk bahkan. Jadi, itulah setan. Jadi Allah sebetulnya fitrah kita kan baik. Tapi kemudian karena dibolokkan oleh dunia dan setan itu menjadi tidak baik.
Syahwat itu baik ya, nafsu syahwat itu baik. Ya. Baik, terima kasih. Iya. Terkait dengan godaan setan, kami selagi kita masih hidup itu kita punya iman dan kuat untuk melawan. Pada saat kita sakaratul maut, setan selalu menggoda. Itu bagaimana pada saat sakaratul maut itu kita bisa melawan itu? Iya, iya. Yang akan bisa melawan itu tentu amal kita pasti ya. Keyakinan kita, tauhid kita. Kalau kita udah terpatri dengan la ilaha illallah enggak terkena. Oleh karena itu zikir la ilaha illallah itu tidak boleh ditinggalkan meskipun yang lain tidak, tapi kita harus membaca itu. Yang kemudian bagaimana kalau orang yang biasa gitu ya, keluarganya itu harus baca Quran. Kan setan nggak suka dengan bacaan Al-Quran, bukan ngobrol malah baca Quran. Minimal dia tidak mendekat gitu, karena setan itu tidak suka dengan bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran ibadah, Al-Quran juga memudahkan mayit. Yang repot yang dia meninggal sendirian mungkin ya. Tadi satu-satunya yang tergantung pada dirinya sendiri. Tapi kalau yang normal masih ditungguin keluarga, ada anak, ada murid, ada tetangga, dan bukan ngobrol ya. Seringkali nungguin yang lagi sakaratul maut adalah ngobrol. Harusnya diisi dengan zikir, dengan sholat. Meskipun tidak boleh mengganggu juga orang yang sakaratul maut. Yang satu adalah yang mentalkin kan ya. La ilaha illallah. Itu juga salah satu membantunya ya. Ada orang yang duduk di sampingnya mengucapkan la ilaha illallah. Sadar lagi gitu ya. La ilaha illallah. Hampir tergoda, sadar lagi. Itu adalah upaya supaya di akhir hayatnya masih membawa dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi satu karena diri sendiri, yang kedua karena ditalkin tadi, yang ketiga lingkungannya. Tapi jangan sampai ada yang sekarat, ada yang sakaratul maut, tapi baca yasinnya keras-keras, gitu. Baca Qurannya keras-keras, itu mengganggu juga. Mungkin berbisik aja ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi. Orang yang selagi sakaratul maut itu kan berat, ya. Mungkin itu. Ya, ya. Alhamdulillah, yang artinya dalam bagi Allah itu termasuk ilmu tauhid atau bagaimana? Iya, ya baik. Tauhid itu satu ya, mensatukan Allah. Kalau kita menganggap bahwa pujian itu adalah milik Allah, itu adalah bagian dari tauhid. Ya. Tauhid, karena kan kita mengakui bahwa Allah itu adalah pemilik segala pujian. Kalau kita sudah mengatakan bahwa pemilik pujian adalah selain Allah, maka itu udah musyrik mungkin. Maka kita harus membulatkan tauhid kita dengan alhamdulillah. Nah, bisa syiriknya itu dengan berbangga diri, itu kan syirik yang kecil. Ria, itu karena ingin pujian kan? Padahal pujian itu milik Allah. Ingin dipuji, pujian itu milik Allah. Boleh kita dipuji, tapi kita tidak meminta untuk dipuji. Boleh kita dipuji, tetapi setelah dipuji kita sadar, alhamdulillah. Makasih ya, tapi alhamdulillah. Itu milik Allah, bukan milik saya. Jadi setiap teman mengatakan bagaimana kabarnya alhamdulillah, kita merasa rendah itu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Itu bersyukur kalau itu. Bersyukur kalau bukan. Kan ada alhamdulillah dalam pengertian hakiki.
pujian itu milik Allah, tapi alhamdulillah adalah ucapan syukur, bentuk syukur. Lain maknanya lagi. Lain babnya gitu, penggunaannya gitu. Kita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Dan kalau mau memuji juga ya, mau memuji atau mendapat pujian, tolong sisipkan alhamdulillah atau masya Allah. Kalau tidak, nanti kita kena ain. Saya pernah kena ain, wallahu alam ya. Karena kita menceritakan sesuatu yang baik, tapi tidak disisipkan alhamdulillah atau masya Allah. Itu kalau ada orang yang kesal, hasud, iri, kita jadi kena ain, sakit, segala macam. Oleh karena itu, kalau kita memuji, awali dengan masya Allah, pintar sekali ya, gitu. Bagus sekali ya. Alhamdulillah, saya baru pulang umroh, gitu. Untuk menutup ain dari orang yang tidak semua orang yang suka. Jadi hati-hati memuji, hati-hati juga kalau kita bercerita tentang sesuatu yang baik dalam diri kita. Awali masya Allah atau alhamdulillah. Ain itu nggak terasa ya. Orang sakit, kena musibah dan sebagainya. Ain itu penyakit yang nggak terasa datangnya, tapi tiba-tiba. Dan bukan karena kesalahan seringkali. Kita memuji salah, enggak salah kan? Tapi bisa itu menyebabkan ain. Di samping kita doa, a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min ainin lammah. Itu ada doanya. Tapi dalam prakteknya kita awali dengan masya Allah gitu. Awali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah anak saya sudah melahirkan gitu. Alhamdulillah anak saya sudah lulus. Itu akan bebas dari ain. Ya baik. Terima kasih. Udah kayaknya.